wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Doa selesai. Terima kasih kepada anak ibu yang sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai, ada yang absen anak ibu? Semua hadir? Nah, untuk membangkitkan semangat belajar kita, mari kita menyanyikan lagu Guruku Tersayang. Murid ibu harap berdiri. Pagiku cerah, Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. silakan duduk. Nah, anak ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa, anak ibu? Berbakti kepada orang tua. Iya, berbakti kepada Orang tua. Nah, ada yang tahu di sini anak ibu apa itu orang tua itu? Saya, Bu, Nah, apa nak? menghormati orang tua dan menyayangi serta menaati nasihat mereka. Iya, betul. Jadi yang dimaksud di situ dengan orang tua adalah menghormati orang tua, menyayangi orang tua, dan menaati perintah orang tua. Ada lagi yang tahu anak ibu? Saya, Bu, Nah, coba dulu anak ibu. membantu pekerjaan rumah, belajar dengan giat, menjaga nama baik orang tua. Iya, membantu pekerjaan rumah dan menjaga nama baik orang tua. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua itu, anak ibu? Saya, Bu, mendengarkan nasihat guru. Iya, mendengarkan nasihat guru. Ada lagi anak ibu? Ada lagi nak? Saya, Bu, Ya, apa nak? mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Iya, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menghormati guru. Nah, ada yang tahu di sini anak ibu apa itu guru itu? Saya, Bu, Nah, apa nak? guru adalah
Di situ anak ibu harus berdiskusi dengan teman. Ya, jadi ibu harap anak ibu di sini ada sebuah cerita kisah Imam Syafi'i menghormati guru. Nanti ibu akan membagikan tugas kepada anak ibu. Jadi ibu harap anak ibu perhatikan bagus-bagus ceritanya, alur ceritanya, kemudian pahami dan perhatikan bagus-bagus. Karena nanti ibu akan memberikan tugas kepada anak ibu. Bisa dipahami anak ibu? Bisa, Bu. Nah, ibu kasih waktu 8 menit untuk membacanya. Silahkan dibaca anak ibu, jangan ada yang ribut. Pahami dengan bagus isi ceritanya ya nak.
Mari baca dengan bagus ya nak. Bu. Melda juga ya nak ya, baca dengan bagus ya. Ya, Bu. Sudah siap nak? Sudah, Bu. Sudah dibacakan nak? Sudah, Bu. Sudah dipahami isi ceritanya? Sudah, Bu. Nah, kalau begitu, sekarang kamu perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Di sini ada Ibu tampilkan gambar. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan diamati anaknya.
siap nak? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu akan menampilkan LKPD. Nah, kalau begitu sekarang buka LKPD-nya 1.1. Di situ ada pertanyaan. Jawab pertanyaan itu di kolom yang sudah disediakan. Ya, anak Ibu ya. Sekarang buka LKPD-nya. Ibu kasih waktunya 8 menit. Silakan dikerjakan ya anak Ibu. Yang bagus enak ya.
bersama-sama ya nak ya. Nomor 1. Siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita? Saya, Bu. Nah, apa Naik? Guru dan Imam Syafi'i, Bu. Iya, tokoh yang terdapat dalam cerita adalah guru dan Imam Syafi'i. Yang kedua, siapa tokoh yang menghormati gurunya dalam kisah tersebut? Saya, Bu. Mana? Imam Syafi'i, Bu. Iya, tokoh yang menghormati gurunya dalam kisah adalah Imam Syafi'i. Yang nomor 3, apa yang dilakukan tokoh tersebut untuk menunjukkan baktinya kepada guru? Saya, Bu. Ya, apa nak? Silakan. Menghormati. Iya, yang dilakukan tokoh tersebut adalah menghormati gurunya. Yang keempat, apakah ada batasan untuk menunjukkan sikap berbakti kepada guru? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Tidak ada batas selama perbuatan tersebut positif. Iya, tidak ada batas selama perbuatan tersebut positif. Ya nak ya. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan berbakti kepada guru berdasarkan teks cerita tadi? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Menghormati guru dan mendengar nasihat guru. Iya, menghormati guru dan mendengarkan nasihat guru. Nah, anak-anak ibu, senang nggak menonton video? Nah, kalau senang, ibu akan menayangkan sebuah video. Tapi ibu harap kepada anak ibu, perhatikan bagus-bagus video yang ibu putar nanti ya nak ya. Karena dari video yang ibu putar ini akan ada nanti tugas anak ibu. Bisa didengar anak ibu? Bisa, Bu. Pahami bagus-bagus ya nak ya. Iya, Bu. Ibu akan memutar sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab terhadap guru. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan membahas tentang adab-adab terhadap guru. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, guru adalah seseorang yang mengajarkan ilmu kepada kita, seperti membaca, menulis, berhitung, mengaji, dan ilmu yang lainnya. Selain itu, guru juga mengajarkan perilaku-perilaku yang baik kepada kita. Di sekolah kita yang tercinta, teman-teman biasa memanggil dengan sebutan Ustadz dan Ustadzah. Nah, apa saja sih adab-adab yang harus kita lakukan terhadap guru? Teman-teman, adab yang pertama adalah mengucapkan salam dan bersalaman ketika berjumpa dengan guru. Ketika teman-teman berjumpa dengan guru, hendaklah teman-teman mengucapkan salam dan bersalaman. Hal ini adalah bentuk rasa hormat kita terhadap guru.
ada sebuah hadis yang menganjurkan kita untuk selalu memberikan salam sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap sesama manusia. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan pada kalian suatu amalan yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 54. Nah, semoga dengan mengucap salam kepada guru, Allah akan memasukkan rasa cinta dalam hati kita pada guru. Teman-teman, agar ilmu kita berkah, kita harus cinta dan tawadu atau rendah hati kepada guru. Oleh karena itu, teman-teman belajar untuk menjaga adab tersebut. Teman-teman, adab yang kedua adalah membukukan badan dan mengucapkan permisi ketika melewati guru. Teman-teman, adab yang ketiga adalah tidak mendahului guru saat berjalan. Hendaklah teman-teman tidak mendahului guru saat berjalan. Akan tetapi, ketika teman-teman dalam keadaan mendesak, teman-teman diperbolehkan mendahului dengan membungkukkan badan dan mengucapkan permisi terlebih dahulu sebelum mendahului guru. Adab yang keempat adalah bermuka manis atau tersenyum. Hal ini dilakukan agar diri kita merasa senang dan bahagia. Adab yang kelima adalah bertutur kata yang lembut dan sopan. Kita tidak boleh berbicara kasar kepada guru. Adab yang keenam adalah mendoakan guru. Sebagai bentuk rasa kasih sayang dan terima kasih kita terhadap guru, hendaklah kita mendoakan guru-guru kita. Nah teman-teman, ada salah satu doa yang teman-teman bisa amalkan untuk guru-guru kita. Wahai Allah, ampunilah guru-guru kami dan orang yang telah mengajar kami. Sayangilah mereka, muliakanlah mereka dengan keridhaan-Mu yang agung, di tempat yang disenangi di sisi-Mu. Wahai yang Maha Penyayang di antara penyayang. Teman-teman, adab yang terakhir adalah mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru kita. Kita harus mengamalkan ilmu yang guru-guru kita ajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, itu tadi adalah adab-adab terhadap guru yang harus kita lakukan. Semoga teman-teman semua dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan ya anak-anak ibu, video yang kedua. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan materi tentang berbakti kepada guru. Bapak Ibu guru adalah orang tua kita di sekolah. Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat, dan hormat kepada guru. Guru sangat berjasa dalam mendidik kita. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Berbakti kepada guru sama halnya berbakti kepada orang tua. Kita bisa membaca, menulis, dan berhitung adalah karena jasa guru. Oleh karena itu, berbakti kepada guru merupakan sikap terpuji. Guru adalah ahli ilmu. Ahli ilmu disebut dengan ulama. Berbakti dan menghormati guru berarti kita juga menghormati ulama. Rasulullah bersabda, muliakanlah ahli ilmu. Sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakan ahli ilmu, maka sungguh dianggap telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru: bersikap merendah, mendengar nasihat dan hikmah darinya, selalu berdoa memohon ampun untuknya, senantiasa sopan jika berhadapan dengannya, meminta izin jika ingin bertanya dan menemuinya, serta menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita. Kemudian cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru, yakni mengingat jasanya yang telah mendidik kita, bersyukur, memiliki kesempatan untuk belajar bersamanya, sungguh-sungguh menjalankan nasihatnya, selalu dekat dengan Bapak Ibu guru kita. Hikmah atau manfaat berbakti kepada guru: memperoleh ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Keridhaan guru merupakan kunci sukses, menjadi pribadi yang tulus dan bernilai ibadah. Kemudian, apa akibatnya jika kita tidak berbakti kepada guru? Merasakan kebodohan selama hidupnya, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad, tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diperoleh, serta tumbuh menjadi pribadi yang sombong. Ayo hormati guru kita agar kita mendapatkan keberkahan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik videonya yang tadi, nak? Sudah ingat alur ceritanya, nak? Nah, sekarang anak ibu buka LKPD-nya 1.2. Di situ ada pertanyaan yang akan kalian jawab dengan berdiskusi dalam berkelompok. Bekerjasamalah dengan baik, hargai pendapat temannya. Hasil diskusi kelompok anak ibu nanti akan dipresentasikan di depan kelas ya, Naya. Silahkan dikerjakan. Waktunya ibu kasih 8 menit.
Sudah siap, nak? Nah, sekarang siap tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, nak? Iya, Bu. Baiklah, kalau begitu kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan presentasi hasil diskusi kelompok kami. Bagaimanakah cara menunjukkan sikap berbakti kepada guru? Dengan menghormati guru, mendengarkan nasihatnya, bersikap sopan, dan belajar dengan giat. Apa yang harus kamu lakukan untuk menunjukkan sikap berbakti kepada guru di sekolah? Mematuhi peraturan dan mengerjakan tugas dengan baik, tidak melawan guru dan membantu guru jika diperlukan. Apa yang harus kamu lakukan? Stop dulu. Apa yang harus kamu lakukan untuk menunjukkan sikap berbakti kepada guru di lingkungan masyarakat? Menjaga nama baik guru, menghormati guru saat bertemu di luar sekolah. 4. Bagaimana ciri anak yang berbakti kepada orang tua berdasarkan tayangan video? Anak yang berbakti selalu patuh pada orang tua, menyayangi dan merawat orang tua. 5. Apa hikmah dari berbakti kepada guru? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi orang yang sukses. Apa akibat jika kalau tidak berbakti kepada guru? Untuk menjaga hidup rukun dalam tayangan video. Ilmu tidak berkah, sulit meraih kesuksesan, hidup tidak tenang. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kenapa harus berbakti kepada guru? Karena guru telah bekerja membimbing dan mengajari kita sampai pintar. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah Ya. memuaskan? Ya, saya puas. Demikian dengan diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Silahkan dulu, nak. Tepuk tangan buat temannya, nak. Nah, sekarang tampil kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Diskusi kelompok kami. Bagaimana cara menunjukkan sikap berbakti kepada guru? Dengan menghormati guru, mendengarkan nasihatnya, bersikap sopan dan belajar dengan giat. 2. Apa yang harus kamu lakukan untuk menunjukkan sikap berbakti kepada guru di sekolah? Mematuhi peraturan, mengerjakan tugas, tidak melawan guru, dan membantu jika diperlukan. 3. Apa yang harus kamu lakukan untuk menunjukkan sikap berbakti kepada guru di lingkungan masyarakat? Menjaga nama baik guru, menghormati guru saat bertemu di luar sekolah. 4. Bagaimana ciri anak yang berbakti kepada orang tua berdasarkan tayangan video? Anak yang berbakti selalu patuh terhadap orang tua, menyayangi dan
5. Apa hikmah dari berbakti kepada guru? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi orang yang sukses. 6. Apa akibat jika kalau tidak berbakti kepada guru? Untuk menjaga hidup rukun dan sayangan video. Ilmu tidak berkah sulit, menapaki kesuksesan hidup tidak tenang. Demikian hasil diskusi kami. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Mengapa guru disebut pahlawan? Karena mereka telah berjuang dan berjasa mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah dengan jawaban yang kami berikan memuaskan? Saya puas. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ayo berikan aku sama-sama itu. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum ibu menyampaikan kesimpulan, ada yang mau bertanya anak ibu? Sudah paham nak? Nah, anak-anak, bagaimana tadi penampilan kelompok 1 menurut kelompok 3 nak? Nah, anak-anak ibu, bagaimana tadi penampilan kelompok 1 menurut kelompok 3? Bagus, Bu. Bagaimana pendukungannya? Iya, bagus. Nah, sekarang dari kelompok 1, bagaimana tadi menurut kelompok 2? Bagus, Bu. Bagaimana tandanya kalau bagus? Iya. Terima kasih kepada anak ibu yang sudah tampil tadi ya nak ya. Nah anak ibu, dari materi yang kalian pelajari tadi, apa yang sudah kalian pahami anak ibu? Saya, Bu. Apa nak? Coba silakan. 1. Memperoleh ilmu yang bermanfaat. Iya, memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ada lagi nak? Ayo nak silakan. Mendapatkan kebodohan selama hidupnya. Akibat tidak berbakti kepada guru. Iya. Nah, di sini ibu akan menyimpulkan pengertian berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat, dan hormat kepada guru. Guru sangat berjasa dalam mendidik kita selain ayah dan ibu. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Berbakti kepada guru sama halnya berbakti kepada orang tua. Kita bisa membaca, menulis, dan berhitung adalah karena jasa guru. Oleh karena itu, berbakti kepada guru merupakan sikap terpuji. Guru adalah ahli ilmu, disebut ulama. Berbakti dan menghormati guru berarti kita menghormati ulama. Sudah paham anak ibu? Sudah, Bu. Ciri anak yang berbakti kepada guru yang pertama adalah sikap rendah. Yang kedua, mendengar nasihat dan hikmah darinya. 3, selalu berdoa memohon ampun. Yang keempat, memperhatikan anak-anaknya. Yang kelima, senantiasa sopan jika berhadapan dengannya. Yang keenam, meminta izin jika ingin bertanya dan menemuinya.
Yang ketujuh, menyelesaikan tugas yang diberikannya. Cara menumbuhkan sikap bakti kepada guru. Yang pertama adalah sikap berbakti kepada orang tua dapat menumbuhkan dengan cara 2. Mengingat jasanya yang telah mendidik kita. Yang ketiga, bersyukur memiliki kesempatan untuk belajar bersamanya. Yang keempat, sungguh-sungguh menjalankan nasihatnya. Yang kelima, selalu dekat dengannya. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke refleksi. Nah, di sini anak ibu akan menjawab pertanyaannya ya atau tidak sesuai dengan refleksimu. Ya, anak ibu ya. Iya, Bu. Silakan dikerjakan anak ibu dengan baik. Sudah siap anak ibu? Ketua kelas silakan dikumpulkan nak. Nah, anak-anak ibu, ada yang mau bertanya lagi nak? Iya, Bu. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugasmu ya. Nah, sekarang tugasmu di rumah membaca materi menghormati orang lain. Ya anaknya, karena minggu depan ibu akan membahas pelajaran menghormati orang lain. Ya anaknya? Iya, Bu. Ibu harap anak ibu membaca dengan bagus di rumah ya. Jangan diam-diam. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita berdiri dulu semua menyanyikan lagu. Mari kita belajar
Ketua kelas, pimpin doanya. Kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Doa selesai. Ayo berdiri semuanya, nak. Kumpulkan barangnya yang ada di atas meja, buku-buku, pulpen, masukkannya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Ketua kelas siapkan. Siap, gerak, cari tempat, gerak, siap, gerak, pada, ibu kita, hormat, gerak. Selamat siang, Bu. Gerak, gerak. Sampai disinilah pembelajaran kita. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.